Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Oke, selamat malam. Saudara yang terkasih, atas waktunya saya mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang bagi rekan-rekan di berbagai negara lain. Terima kasih, akan saya mulai bagaimana Tuhan menangkap saya, bagaimana Tuhan memproses saya, bagaimana Tuhan membawa saya dan bekerja untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, saya tadi menyampaikan bahwa saya memang seorang yang kalau dibilang fanatik, iya. Kalau dibilang seorang hajah, iya. Saya beberapa kali untuk berangkat haji dan umroh. Karena pertama saya pendiri yayasan, kedua saya juga membawa jemaat untuk ke sana, dan memang satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya memiliki satu yayasan Al-Fat. Al-Fat itu kemenangan. Itu saya ambil di salah satu Al-Quran, salah satu surat, bahwa Al-Fat itu kemenangan. Setelah surat Muhammad itu baru surat Al-Fat. Karena ada satu euforia, ada satu dulu itu saya seorang pengusaha ya, pengusaha yang sukses, pengusaha yang kalau dikatakan sangat besar sekali. Saya punya dana dan antusias bahwa saya harus mensyiarkan agama saya waktu itu, dan saya membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan saya yang dulu. Dan bagaimana saya satu kemenangan untuk saya, satu hal yang membuat saya bahwa ini harus terjadi. Satu kesombongan juga, sebagai sosok manusia, satu kesombongan, yang mana pertama saya tidak suka kekristenan, kedua saya sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus, dan ketiganya satu ambisi. Saya ini orang Sunda, saya ingin Jawa Barat kalau perlu, dan umumnya orang Sunda tuh agak sulit untuk menerima Tuhan Yesus, tuh agak sulit karena kekeh gitu ya. Satu hal yang bukan saya bicara untuk hal yang yang disampaikan seperti itu, tapi saya katakan di sini kalau misalkan di situ agak sulit untuk menyampaikan hal seperti itu. Jadi ada satu keinginan di mana saya ingin kalau perlu mengislamkan mereka, kalau perlu mereka itu tunduk kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi dalam satu hal, saya dengan dana yang ada, saya dengan satu ambisius, saya dengan satu kesombongannya bahwa ini akan terjadi. Itu kan rencana manusia, itu kan rancangan saya sebagai manusia, di mana banyak karyawan saya yang tadinya juga seorang anak Tuhan, karena mereka kerja untuk saya, akhirnya bagaimana saya untuk, kalau sekarang kayak penginjilan ya, kalau dulu itu kalau dikatakan saya seorang hajah, ustazah, dan ada satu power. Jadi perempuan ini jadi satu kekuatan gitu. Diberikan jabatan, diberikan pekerjaan, tapi kayak kamu harus ikut saya. Jadi sambil estafet juga untuk syiar di sana ya. Dan banyak juga yang mereka akhirnya ikut jadi mu'alaf gitu. Tapi dalam hal itu saya belum mengerti. Dan ada satu kemenangan bahwa ini saya bawa kepada mereka, termasuk arsitek saya. Kenapa? Saking saya emosinya, saking saya ambisinya, karena waktu saya cerita, saya waktu itu punya dana dari mana ya. Pertama saya punya suami itu meninggal, dia meninggalkan beberapa harta juga. Dan saya seorang pekerja keras juga, jadi ada hal saya mengumpulkan, dan ada satu misi di mana untuk untuk syiar Islam itu. Karena dari tingkat keluarga itu kebetulan tongkat estafetnya itu ada di saya. Saya seorang hajah, saya seorang yang kalau dikatakan saya punya tugas dari leluhur saya punya tugas dari nenek moyang saya bahwa saya harus syiar Islam. Dan itu yang saya pegang pada saat itu. Sampai akhirnya di mana saya ada
ada tablik akbar, di mana apalagi ini nih setelah mau menjelang puasa seperti ini, itu tablik akbar yang namanya safari Ramadan dan lain-lain sebagainya. Itu saya tidak pernah berhenti. Terkadang di depan gereja pun saya pasang spanduk, saya simpan di situ dengan judul tablik akbar siapa ya yang keren-keren. Di mana saya pada saat itu ada satu join dengan habaib-habaib, join dengan apa itu organisasi-organisasi Islam yang cukup besar pada saat itu. Kita kan punya power, biasa kan kalau ada dana, ada kekuatan, ada power, jadi apapun sepertinya dunia itu bisa kita kendalikan. Sampai suatu saat ada tingkat satu keinginan besar saya sebagai manusia, ini kalau cuman di Jawa Barat saja, sepertinya saya membutuhkan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Akhirnya saya sering ke berbagai daerah, bantu pesantren-pesantren, dan itu sangat fly sekali hingga saat ini di mana di situ ada kegiatan ministry untuk kekristenan. Terkadang di depannya itu dibangun satu pesantren, dan entah bagaimana itu bisa secepatnya itu bisa selesai gitu. Sementara yang kita punya saat ini harus bergumul dulu, harus berdoa dulu. Terkadang kita udah bagaimana, tapi memang kembali lagi anak-anak Tuhan itu dilatih kesabarannya yang luar biasa. Ya, karena saya pernah main di jalur hijau. Jadi saya tahu kenapa pesantren cepat bangun. Karena ada satu kekompakan dimanapun. Kita bisa lihat ada satu hal di bagian mana ada sedikit aja masalah, sepertinya satu dunia bisa membantu. Ya, saya tidak menyampaikan hal itu, tapi ini kita realita. Dan itu kenapa bisa sampai terjadi? Karena saya pernah hidup di jalur hijau itu. Nah, saudara yang terkasih, malam ini saya akan sampaikan itu sekelumit perjalanan saya. Bagaimana saya bisa membangun Islamic Center? Karena satu ada ambisi, kedua ada satu kesombongan di dalam diri, ketiganya ada satu hal yang saya dipakai untuk syiar Islam. Seperti itu. Yang mana akhirnya hal itu harus terwujud. Karena seolah-olah saya membaca di dalam kitab saya yang lama, kita berjuangkan untuk yang di sana, untuk si doi juga yang di sana, kan? Apapun kita lakukan, termasuk dana, termasuk itu kan satu jihad ya. Jihad itu bukan perang aja, tapi kita dengan dana, dengan apapun itu. Sampai saya itu karena seringnya saya pergi ke daerah Arab, karena kesatu saya memang sering ibadah haji juga, umroh juga. Nah, ada satu keinginan di mana saya yang tadinya cuma yayasan biasa, tapi karena ada dana, ayo kita mulai dengan puasa, saya ingin membangun Islamic Center. Awalnya dari situ. Dari seringnya pergi ke Middle East, akhirnya saya dikenalkan dengan seseorang pengusaha di daerah Uni Emirat Arab. Kalau udah dengar nama itu pastilah wah gitu kan. Ini negara kaya, negara minyak gitu loh. Nah, saya pun begitu. Waduh, saya bilang gitu. Oke lah, dikenalkan. Yuk kita ke sana, kita promosi Yayasan Al-Fat ini, kita ajukan proposal. Saudara yang terkasih, kita kan mengajukan proposal. Kita mencari investor, kan seperti itu. Ini bukan hanya untuk siar lagi, tapi karena saya sebagai businesswoman, itu ada bisnis juga gitu. Nah, kita ini yang mengajukan proposal itu bukan hanya sekedar proposal saja. Ibaratnya kita mencari dana bantuan dari luar, nggak mungkin dong, nggak punya meja. Dan mereka, mereka akan membantu. Begitu disampaikan, mereka akan membantu yayasan saya untuk Islamic Center, dan mereka juga antusias dengan saya menyampaikan itu. Mereka minta master plan, proposal. Seperti apa misi dan visi saya, seperti apa Islamic Center itu, ke depannya untuk apa, bla bla dan sebagainya. Nah, saya juga kan tidak pernah sampai sejauh itu. Saya rembukan dengan tim saya bicarakan dengan arsitek saya, ternyata dananya itu cukup besar sekali. Untuk membuat proposalnya aja itu pada tahun
sekitar 2002 2003 itu udah cukup mahal gitu. Satu buku aja itu sudah nilainya 30 juta waktu itu. Tapi karena rasa keinginan, karena rasa ambisiusnya saya, akhirnya oke deh kita bikin. Terus Bu ini untuk cash flow begini-begini, oke. Sampai akhirnya tanah goyang pun, saya kan mencari tanah yang luas gitu. Luas karena mau dibikin beberapa item gedung. Itu banyak sekali ya. Kalau di sana kan di organisasi sana kan yang udah besar tuh pasti ada laskar-laskarnya juga. Nah, itu juga seperti itu gitu. Jadi ada renteternya ke situ di mana nanti ada masjidnya, ada rumah sakitnya dan lain sebagainya. Ada pelatihan untuk pekerjaannya juga. Ternyata begitu di ini kan Bu katanya ada tanah untuk soil test. Oke, soil test itu kan itu tanah orang, tanah goyang. Oke, nanti saya sampaikan kepada ahli warisnya, tanah ini mau saya beli. Oke, dia kasih waktu. Oke, Ibu kalau mau panjar. Oke, kita kan mau soil test nggak mungkin dong tanah orang dicongkel-congkel tanpa ada panjar, tanpa ada apa. Saya sampaikan, kita mau ada rencana Islamic Center seperti itu. Akhirnya dipersilakan. Bikinlah itu proposal, bikinlah kita ajukan ke Uni Emirat. Dan untuk bikin proposal juga nggak sembarangan. Di situ kan ada beberapa item yang memang harus saya lakukan, termasuk bikin rumah sakit. Saudara, saya juga tidak pernah tahu bikin rumah sakit seperti itu. Ternyata harus ada Mars. Mars itu manajemen anggaran rumah sakit, saudara, bukan Mars planet ya. Saya juga Mars, kok Mars apa? Ini Bu, Mars itu karena kita bikin rumah sakit itu seperti hotel, restoran, dan bengkel. Ada, memang iya restoran itu kan kita pasien kasih makan 3 kali sehari, kasih ini dan itu. Oh, seperti itu. Hotel itu kan seperti nginepnya, itu harus diperhitungkan. Dan bengkel itu dokter itu kan kayak montir dan alat-alatnya semuanya. Begitu dihitung-hitung, oh, itu bayar Marsnya aja waktu itu 2M. 2M cuman ngotak-ngatik seperti itu. Dan sampai ke angka seperti itu. Akhirnya udah beres di sini, apapun saya lakukan dengan dana saya yang ada, saya jual ini, jual itu, sampai saya pinjam ke teman juga. Satu hal ya, karena ambisi. Karena ambisi, ada kesombongan di mana saya ini terjadi. Karena seolah-olah seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saya harus berjuang, harus syiar. Dan ini seperti jalan mulus. Awalnya seperti itu, seperti jalan mulus. Oh, semua pada mendukung. Saudara tahu sendiri, di mana kita ada sesuatu, di mana kita ada dana, di mana orang melihat kita dengan pundi-pundi, semua tuh ngaku saudara, semua ngaku teman. Saya juga tidak tahu apakah ini teman, apakah ini lawan, kita tidak mengerti. Tapi pada saat itu semua didukung. Sampai suatu saat, saya selesaikan untuk master plan-nya, saya ajukan ke pihak pengusaha di sana, dan terima kasih Pak, ini yayasan saya tempo hari. Nama Sarah itu setelah saya dibaptis. Nah, itu yang akhirnya saya ajukan. Setelah diajukan, mereka mempertimbangkan, oh Bu kurang ini, udah kurang ini, dibalikin lagi, dibikin lagi, ajukan lagi. Oh Bu kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Sampai pada seketika, dia menghubungi saya, menghubungi manajemen saya, bahwa ada penundaan. Saya kaget pemirsa, saya kaget. Karena apa? Apa yang dia minta, itu sudah saya penuhi. Apa yang mereka, oh ini kurang ini, udah saya betulkan. Sampai arsitek saya berkali-kali mengulang, sampai manajemen saya tuh betul-betul prepare yang bagus untuk itu. Dan mereka mengatakan dengan mudah, ini ada penundaan. Terus saya begini, oke, kalau begitu saya minta waktu, karena kebetulan waktu itu saya mau umroh dan saya harus mampir ke Dubai. Nah, di Dubai itu akhirnya kami bisa bertemu dengan mereka. Saya membawa tim ke sana karena pada saat saya waktu di sana ya, Bapak Ibu, itu perjalanan hidup saya dan itu syiar saya juga, di mana ada beberapa arsitek yang tadinya juga anak Tuhan. Tapi setelah kerja dengan saya, akhirnya mereka nikah dengan yang lama saya itu, dengan keimanan saya yang lama. Terus mereka akhirnya jadi mualaf, itu akhirnya saya bawa ke sana umroh seperti itu ya. Nah itu perjalanan saya itu.
Tuhan mengampuni saya juga. Tapi dalam hal ini saya juga tidak mau disalahkan 100% saudara, karena saya tidak mengerti. Pada saat dulu itu memang betul-betul saya seorang jihad untuk syiar ya. Jadi saya juga tidak mau disalahkan 100% saudara, tidak. Tapi inilah proses saya. Saya mengakui ini karena itulah perjalanan saya. Sampai akhirnya saya di Dubai, saya ketemu dengan mereka. Tetap mereka menyampaikan bahwa ini ada penundaan, dan saya katakan penundaan berapa lama? Karena apapun yang sudah saya lakukan ini bukan hal yang murah. Saya sudah menyampaikan segalanya, saya sudah membayar banyak hal. Bahkan saya pun hampir, kalau dikatakan udah habis-habisan. Tolonglah mengerti. Nggak mungkin apa yang Anda minta sudah saya berikan. Jadi apapun yang sampai saya ibaratnya jual-jualan, dijual semua aset yang ada hanya untuk memenuhi satu program ini. Seperti itu. Dia hanya menyampaikan tidak bisa dilanjutkan, beginilah begitulah. Saya bilang saya minta kepastian. Waktu ketemu dengan pengusaha dari Emirat itu ya. Waktu di Dubai saya sampaikan ya atau tidak gitu. Karena jangan sampai pulang ke Indonesia dengan tangan kosong dan dengan di PHP seperti itu. Kalau anak muda sekarang bilang di PHP, saya tuh nggak bisa begitu, ya atau tidak. Terus kata mereka dengan tegas tidak laksana. Terus Anda selama ini mempermainkan atau bagaimana? Tidak. Tapi karena banyak hal juga di antara mereka, jadi tidak bisa investor itu mengalirkan dana ke saya. Otomatis kan kalau dana mengalir ke saya dengan nilai yang begitu besar, otomatis harus melibatkan pemerintah ya. Dimana melibatkan pemerintah, tahu sendiri lah ya, saya nggak mau ngejelasin yang bagaimana, mereka juga ada kepentingannya juga. Saya cuma bisa bilang kalau hal itu bisa saya sampaikan dengan pihak kami, saya bilang gitu. Tapi tetap dia tuh nggak mau ya. Memang seperti itulah jalannya. Tapi apa saudara yang saya alami, saya itu tidak ada satu orang pun yang bermimpi untuk jatuh, ya kan? Semua orang bermimpi untuk sukses. Semua orang bermimpi untuk number one. Tapi pada saat itu, saya begitu masuk ke tempat ruangan saya hanya bisa melamun, kok bisa seperti ini ya? Apa yang salah? Sampai saya mengatakan, Tuhan ini belum selesai. Saya tetap ini belum selesai. Seperti suntikan itu Baal gitu. Belum selesai, ini pasti masih bisa dilanjutkan. Akhirnya apa? Saya coba ajukan dengan tim. Besok sehari kita meeting lagi dengan mereka. Pasti ada perubahan gitu. Karena kita masih ambisi ya saya itu. Pasti ada, sebelum kita pulang ke Indonesia, kita sampaikan lagi. Mungkin dia ada perubahan atau bagaimana. Mereka ketemu lagi dengan kami dan saya sampaikan, tolonglah, saya bilang gitu, jangan sampai kami pulang dengan tangan hampa. Tolonglah sedikit ada kemanusiaan, gitu ya. Memang dasar orang Arab ya, seperti itu jahiliyahnya itu memang seperti itu. Dia nggak mikir ini orang udah bangkrut atau bagaimana, dia nggak mikir. Pokoknya tidak. Saya tidak akan mengeluarkan dana itu. Dana yang dikeluarkan hanya perjalanan saya dia ganti. Aduh, saya bilang kalau perjalanan pada saat itu memang saya juga ada duit. Hanya ganti itu aja. Saya mengatakan, saya udah habis-habisan loh. Saya pulang ke Indonesia itu betul-betul kolaps. Anda berpikir tidak seperti itu? Karena saya sampaikan waktu itu. Waktu itu kan saya punya dana, itu dari almarhum suami, saya bilang gitu. Sekarang saya, dari mana lagi saya punya dana? Dan itu untuk perjuangan saya bilang gitu. Dia tetap tidak bisa. Akhirnya ya sudah. Kita juga nggak bisa lama-lama di sana karena kan kita tamu. Pulang ke Indonesia itu dalam pesawat antara ya dan tidak. Sampai ke Indonesia saya masih berpikir oleng, masih bagaimana, meskipun ada manajemen, nggak apa-apa Bu, mungkin kita ajukan lagi. Saya bilang stop, nggak ada yang harus diajukan lagi. Karena kalau diajukan lagi, ada perubahan lagi, saya harus bayar kalian juga. Nah mereka kan cari duit. Nah sementara saya bagaimana? Saya melakukan ini semua bukan karena untuk mereka juga, tapi untuk saya juga. Tapi ternyata pada saat itu betul-betul cut. Bagaimana kalau saudara ada di posisi saya? Enggak laki, enggak perempuan, kita sudah habis-habisan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk yang di sana, yang di atas, dan kita sudah berjuang untuk si doi. Hasilnya apa?
Padahal saya percaya dengan kitab saya yang lama, di mana kita berjuang, berjihad dengan dana, upaya, pemikiran, dan lain sebagainya. Yang ada masuk surga. Boro-boro masuk surga di dunia aja saya udah kayak neraka, saudara. Saya bingung siapa yang akan menyelesaikan utang piutang saya. Siapa yang akan membantu saya? Tidak ada, saudara. Satu persatu, rekanan saya, satu persatu manajemen saya, teman-teman saya pergi. Karena saya langsung mengatakan, saya harus menyelesaikan urusan dana. Karena saya ada peminjaman dari beberapa teman, saya ada peminjaman dari bank juga, namanya kita mau bisnis. Otomatis kan kita seorang sosialita ya, kita biasa bergaul dengan mereka itu dan percaya. Uang berapapun percaya karena saya punya aset-aset ini loh ini. Jadi fresh money itu cepat sekali dan saya punya tanggung jawab, saya harus mengembalikan secepatnya. Walhasil apa yang saya lakukan pada saat itu, semua saya bereskan, termasuk rekan-rekan saya juga pada pergi, saya tutup diri, hanya tinggal sisa 4 anak. Rumah yang saya tempatin juga harus terjual, semua aset harus terjual, tidak ada. Bukan mudah menjual juga, tapi karena saya punya utang, jadi mereka mengambil. Kalau untuk menjual begitu saja kan sulit. Tapi karena saya sudah minta uangnya, jadi ya sudah silahkan ambil, silahkan ambil, silahkan ambil. Hancur saudara hati saya. Ini seperti mimpi di siang bolong. Tidak ada satu program, satu mimpi saya pun bahwa saya akan bangkrut. Sejadi-jadinya. Sebangkrut-bangkrutnya. Tinggal sisa 4 anak janda dengan 4 anak yang kecil-kecil pada saat itu. Dari rumah serba ada menjadi tidak ada, saudara. Dari rumah mewah menjadi saya tinggal di rumah petak. Waktu itu kita nyari sampai ke kampung orang ya, ke kampung supaya tidak terlihat kalau saya bangkrut, saudara. Bagaimanapun kalau pengusaha bangkrut gengsinya masih ada ya. Gengsinya masih ada. Pada saat itu memang habis di titik nol. Apa yang saya ada, yang ada perhiasan dikit itu saya jual-jualin untuk makan saya. Di situ saudara, saya hancur. Bagaimana dengan 4 anak yang saya harus tanggung jawab? Satu kemarahan untuk saya, tinggal di rumah petak. Saya pertanyakan dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala yang saya agung-agungkan. Justru saya tuh habis buat dia, saya bilang gitu. Gue bisa-bisaan buat lu, buat jihad, buat si doi juga, kan begitu. Ada di bukunya kan, ada di ininya dia. Saya kan ngaji hatam melulu, begini. Apa yang saya terima? Saya pertanyakan itu, saudara. Surga apa yang saya terima? Di dunia aja udah jadi neraka bagi saya. Siapa yang menolong saya saat ini? Tidak ada, saudara. Rekan saya yang biasa dekat dengan saya pada pergi semua setelah mereka tahu saya bangkrut. Disitulah siapa yang jadi teman sejati. Tidak ada, saudara. Hanya satu, tetangga saya yang dulu sangat baik sampai saat ini. Itu dia membantu bagaimana nasi saya, bagaimana anak-anak saya. Sampai saya tinggal di rumah petak yang harga 80.000, rumah petak gitu loh, yang los seperti itu. Di kampung depannya tuh tempat sampah. Saking ngumpet, saudara, saking malu saya. Saking hancur hati saya. Mau kemana saya tidak tahu. Saya rajin sholat, saya rajin puasa. Ibadah tuh udah seperti apa ya, saudara. Tapi pada saat itu, saya pertanyakan kepada Tuhan saya. Tiap malam saya sujud, saya tahajud ya, saya berdoa, saya telepon dengan rekan-rekan salah. Jawabannya apa? Mungkin Ibu Haji salah jalan kali. Enak aja itu orang ngomong. Mungkin Ibu Haji salah kali niatnya. Emang lu tahu apa? Kan gedek banget gitu. Padahal sebelumnya lu makan aja dari duit gue, kan gitu. Kalau kasarnya. Tapi saya cuma bilang, ya mungkin saya ada kesalahan. Cuma saya tidak menyangka aja ini habis. Udah saya seperti itu. Sampai akhirnya saya marah, baju gamis, baju muslim yang biasa rapih, udah kayak apa tuh. Saya buang semua. Betul-betul saya seperti ini. Mereka bukannya sibuk membantu saya, malah sibuk ngomong gosip biasa lah, seperti itu. Kok lihat tuh, Bu Haji sekarang udah nggak pakai kerudungan.
Mereka tidak pernah bertanya, ini orang udah makan apa belum? Ini anak-anaknya bagaimana cara menghidupinya? Nggak ada yang nanya, saudara. Yang mereka sibukkan bagaimana baju muslim saya, bagaimana kerudungan saya. Tapi nggak apa-apa, itu kehidupan mereka. Sampai pada suatu malam saya sholat tahajud, saya sudah hopeless ya. Saya hanya menyampaikan kepada Tuhan saya, ya Allah, saya bilang itu, ini sholat saya yang terakhir. Terserah besok mau ke surga mau ke neraka, saya nggak peduli. Saudara bisa dibayangkan, dari sekian miliar yang saya punya, sisa uang 15.000. Bisa kebayang nggak saudara? Perhiasan udah habis, baju yang bagus sudah diloak-loakin, udah dijual ke loak. Berapa duit sih jual ke loak? Baju lagi second. Yang penting bisa menghidupi anak saya 4 orang. Nggak main-main. Sisa uang 15.000 perak. Dulu masih Indomaret aja masih baru. Saya cuma berpikir, saya punya rencana membunuh anak-anak saya dan saya pribadi. Saya udah nggak sanggup, saudara. Nggak sanggup, betul-betul tidak ada yang membantu saya. Cemoohan, hinaan, dan lain sebagainya. Saya hanya terpukau, saya menjerit kepada siapa. Untuk kepada yang satu pun yang di atas saya udah nggak percaya. Gara-gara lo duit gue habis, kan begitu. Gara-gara jihad gue ini untuk syiar ini habis. Apa dia menolong? Tidak juga, jungkir balik juga sholat. Dia nggak bantu saya. Saya hampa sendiri. Hanya melihat anak yang menangis, kadang lapar, tidur dalam kondisi lapar. Aduh, saudara saya menghadapi hal itu beberapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya satu malam itu yang saya katakan, saya punya uang 15.000 dan saya habis sholat tahajud. Ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya nggak peduli. Begitu besoknya, saudara, saya udah nggak baik lagi. Saya datang, saya beli obat serangga. Saya nggak mau nyebutin produknya, orang nggak di endorse kok sampai hari ini juga. Ngapain promoin? Saya beli yang cairan itu. Waktu itu harga masih 8.000 atau berapa ya. Saya punya uang 15.000. Saya cuma berpikir, saya akan menghabiskan anak-anak saya dan terakhir saya. Hanya itu aja yang ada di pikiran saya. Mau apa lagi? Udah nggak ada yang bisa saya makan, saudara. Kedepannya seperti apa? Gelap. Gelap benar-benar. Tidak ada celah sedikit pun satu terang. Yang ada, games is over. Saya harus mati saat itu. Saya harus bereskan diri saya dan anak-anak saya. Bagaimanapun seorang ibu yang hidup sendiri. Kalau saya mati, bagaimana dengan anak-anak saya? Saya pulang ke keluarga, saya nggak berani. Mereka juga akan shock menghadapi ini. Saya diam. Saya sendiri memikul ini, saudara. Kalau sekarang katakan pikul salib, saya pikul itu semua. Kalau saya mati, bagaimana dengan anak saya? Yang ada di pikiran saya udah masuk lah. Saya masuk ke rumah petak itu. Saya menunggu sampai malam. Biasanya anak-anak tuh malam sambil bercanda, sambil ya namanya anak kecil kan nggak ngerti. Yang ada di pikiran mereka waktu saya pindah ke rumah petak itu, Bu, mainan aku mana? Buku aku mana? Yang warna pink mana? Ini tuh saya bilang, lupakan itu. Yang pink, yang itu nggak ada. Saya hanya bilang itu ketinggalan di rumah. Ayo kita kapan mau pulang ke rumah? Ini rumah siapa? Dalam hati, aduh, hancur, saudara. Anak kecil polos menanyakan hal itu. Ini emangnya rumah siapa? Rumah teman ibu ya? Kok begini ya? Itu anak kan polos. Dalam hati, rumahmu tuh udah nggak ada. Rumah kita udah nggak ada. Cuman saya bilang, kita tinggal di sini aja ya. Kita kumpul di sini ya. Itu saudara yang saya hadapi. Sampai malam. Saatnya malam. Biasa saya sholat tuh jam 3. Karena sholat jam 3 itu kan nanti nyambung dengan subuh ya, biasa ngaji dan sebagainya. Saya majukan jadi jam 2 karena saya ingin yang sepi, ingin yang tenang. Acaranya bukan mau sholat, acaranya bukan mau mengadu kepada Tuhan, tapi acaranya mau bunuh diri massal. Tunggu, namanya di kampung kentongan, hansip kampung kan, masih ada orang. Saya lihat anak-anak suruh pada tidur. Kok ibu kita disuruh tidur siang? Tidur. Ini udah malam, tidur. Mereka nurut pada tidur. Saya udah siap. Sampai tengah malam, saya lewat. Udah sepi. Baru saya
sekarang waktunya. Saya udah nggak kepikiran apa-apa, saudara. Betul-betul gelap, nggak ada lagi celah untuk sinar itu masuk di hati saya tuh, di pikiran saya tuh nggak ada. Itulah ya. Saat ini saya mengerti kenapa ada orang sampai bunuh diri, kenapa ada orang sampai begitu menabrakkan diri atau bagaimana. Karena memang sudah buntu, dan itu saya ngalami di titik nadir saya, di titik kehidupan saya. Itu saya alami. Di rumah petak, saudara, saya sudah siapkan gelas-gelas plastik ya waktu itu, karena itu juga dikasih orang. Betul-betul saya pergi dengan seperti itu. Saya siapkan obat serangganya, cairan, saya siapkan, lihat anak saya antara tega dan enggak. Kalau mereka tidak mati, siapa yang ngurus mereka? Lebih baik mereka ikut saya. Saya tidak pernah berpikir kalau ia mati semua, saudara. Kalau enggak mati apa enggak masuk patroli? Enggak berpikir untuk itu. Yang ada saya dan anak-anak harus selesai malam itu. Itu yang terjadi. Namanya seorang ibu, saudara, mau mati pun, mau membunuh pun, nggak tega dong. Kalau lampu masih nyala, saya matikan itu nyala. Saya matikan itu lampu, maksud saya. Saya buka itu botol itu. Saya siapkan gelas, anak-anak lihat udah tidur. Saya hanya menyampaikan, ini saatnya. Saya matikan lampu, badan tuh udah semakin hampa, semakin ringan, semakin. Ya ini yang terakhir. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Saya udah siap, saudara. Saya siapkan gelas, saya siapkan botol, dalam kondisi gelap gulita. Begitu dikucurkan air, saudara, dalam kondisi gelap, antara saya ini kan bukan seorang pemimpi, saya ini bukan sedang tidur. Seseorang mau bunuh diri kan nggak mungkin tidur, saudara. Itu namanya mimpi. Itu saya benar-benar dalam kondisi hidup, dalam kondisi dengan gelas, dalam kondisi botol, di mana saya mau membunuh diri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Begitu air itu mengucur ke gelas saya, di depan saya ada sosok berbaju putih, berjubah kayak putih begitu. Dia menyampaikan dengan tangannya, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Ini saya kan orangnya yang cukup keras juga. Saya hanya mengatakan, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mana? Si doi mana? Dia menyampaikan lagi, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Saudara, itu saya simpan itu gelas, saya simpan botol, saya tutup mata, saya menangis, saya istighfar, saudara, dari ayat kursi, ayat 5, ayat 7, ayat 15, doa pengusir setan, doa pengusir hantu, apapun itu. Mungkin saya stres, mungkin saya depresi yang sudah terlalu dalam, mungkin halusinasi atau bagaimana. Saya hanya bisa menangis di situ dengan keringat, dengan bau obat cairan, dengan saya kebingungan, saya menutup mata. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tapi yang sosok berbaju putih pun itu sudah tidak ada. Tapi pada saat dia ada, begitu terangnya di dalam ruangan saya, saudara, percaya atau tidak percaya, terserah. Tapi pada saat itulah sosok di mana yang menolong saya. Yang pertama menolong saya. Satu hal yang dia tinggalkan di dalam diri saya, harapan. Beberapa detik sebelumnya, sebelum saya mengucurkan cairan itu, saya tidak punya harapan. Yang saya sampaikan seperti gelap, saudara. Tidak tahu ada planning apa, tidak ada secercah cahaya pun masuk di diri saya atau di pikiran saya. Yang ada kegelapan dan saya mau menyelesaikan kehidupan saya. Tapi setelah yang saya katakan, kenapa Tuhannya orang Kristen? Kenapa saya tahu? Karena ada beberapa karyawan saya yang tadinya anak Tuhan jadi ikut saya. Waktu itu mau alap, saya bicarakan itu. Jadi kalau saya datang ke rumah, ya ini siapa? Oh ini Tuhan saya, Yesus. Oh saya nggak suka dia. Tapi pada saat saya membutuhkan pertolongan, hanya Tuhan Yesus yang datang kepada saya. Tidak Allah saya, tidak Nabi saya, tidak Habib saya, tidak siapapun, tidak teman-teman siapapun. Hanya dia yang datang kepada saya. Ada berapa orang anak-anaknya saya mau alapkan.
Tapi pada saat saya membutuhkan pertolongan, pada saat saya di titik kehidupan saya antara hidup dan mati, justru Tuhan Yesus yang membantu saya. Sampai hari ini saudara, mata saya, telinga saya itu tidak pernah lupa bagaimana saya pertama komunikasi dengan Tuhan Yesus. Saya bukan pada saat itu langsung percaya, tidak saudara, logika main. Kayak negosiasi. Kalau begitu, saya akan cari tahu dulu pengajaranmu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anak-anak. Negosiasi, saudara. Saya udah nggak ada harapan, duit tinggal sisa 15.000 dari miliaran. Mungkin nanti disampaikan oleh owner dari Raja Banasa. Itu ada beberapa master plan Islamic Center saya, ada beberapa dana saya di situ. Sisanya tinggal 15.000 dan itu pun sudah membeli obat nyamuk itu. Tinggal berapa ribu perak. Tidak ada harapan sama sekali, saudara. Itu di situ tertera berapa biayanya, berapa tertera cash flow-nya itu banyak sekali. Nah, ini seperti ditayangkan. Kenapa saya memberikan statement ini? Kenapa saya memberikan foto ini kepada channel ini? Supaya membuktikan bahwa kesaksian saya, bahwa pernyataan saya ini benar adanya. Saya tidak mencari sensasi, saya tidak mencari apapun. Tapi inilah kehidupan yang realita. Bagaimana Tuhan Yesus menjamah saya. Bagaimana Tuhan Yesus datang pada saat saya membutuhkan pertolongan. Dan Dia satu-satunya orang yang menolong saya pada saat itu. Saya menangis sampai pagi. Setelah saya sampaikan itu, saya ada ketenangan. Saya ada harapan. Harapan seperti apa saya tidak tahu, saya katakan. Saya tidak punya apa-apa. Tapi pada saat itu sampai pagi ini mata sembab, udah bau nggak ketulungan itu satu ruangan itu karena dari obat serangga itu. Tapi pagi-pagi sampai sekitar kurang lebih jam 6-an, ada yang ngetuk pintu, ketok-ketok. Saya cuman kaget mikir, saya pindah ke rumah petak ini sengaja supaya tidak ada orang yang melihat. Supaya mereka itu tidak tahu kalau saya sampai tinggal di rumah petak. Tapi kok pagi-pagi ada yang ngetok pintu, ini siapa? Saya waktu pindah ke rumah petak itu hanya lapor kepada RT. Tetangga nggak ada yang tahu siapa saya, nggak ada yang tahu, dikiranya mereka kita juga satu level orang miskin begitu. Mereka tidak tahu siapa saya, dari konglomerat jadi melarat, nggak ada yang tahu. Tapi pada saat itu kok ada yang ngetok pintu kontrakan saya buka. Saya bilang, oh iya Pak, mau cari siapa? Ini rumahnya Ibu Nita ya, saya dipanggil waktu itu. Iya Pak, saya bilang, Bapak tahu saya dari mana? Oh saya dari RT sebelah katanya. Ini ada pembagian sembako untuk janda dan anak yatim. Saudara, begitu disampaikan untuk janda dan anak yatim itu saya jatuh saudara. Dulu saya seorang janda kaya, sering memberikan santunan kepada anak-anak yatim, anak-anak duafa, dan janda-janda miskin. Sekarang saya dikasih kresek, dikasih bungkusan. Ini bukan janda dan anak yatim katanya. Isinya apa saudara? Sembako. Ya seperti itulah isinya ya, sembako. Dan ada amplop. Begitu saya buka, isinya 25.000. Saya hanya mikir, kemarin punya uang 15.000, terus saya beli obat serangga, sisa berapa ribu perak, kok kenapa sekarang jadi ada duit? Namanya pengusaha, kalkulasi melulu. Saya cuman mikir, ini siapa bapak ini ya? Kok tahu-tahu ngasih bingkisan ke saya? Udahlah, saya harus ngasih makan anak juga. Saya nggak bisa ngasih makan, sudah udah habis. Tapi saat itu oke, saya ada beras, ada Indomie, ada itulah sarden yang begitu-gitu. Saya masak bubur supaya banyak. Saya kasih tuh makan anak-anak. Anak-anak nanya begitu bangun pagi, Bu kok ini bau apa ya? Kayak bau obat nyamuk. Iya ada obat nyamuk tumpah gitu. Tapi anak tuh lihat, kok ibu kayak nangis? Iya itu apa? Habis ngebersihin ngucek-ngucek mata ya begitulah alasannya. Saya cuman diam aja. Saya cuman mikir, ini dengan uang yang ada, saya harus apa? Saya tidak punya apa-apa, saudara. Tidak punya apa-apa. Saya cuma mikir, ini harus dimanfaatkan. Belum tentu ada orang yang ngirim sembako lagi. Saya pikir begitu ya. Kemarin aja nggak ada yang bantu saya. Kok ini ada orang-orang yang, ada orang satu bapak yang menolong saya, bapak setengah sepuh gitu. Dan ini ada uang. Ini saya harus manfaatkan bagaimana. Dan satu hal, saya itu orangnya komitmen. Semalam saya
menyampaikan satu komitmen, apabila saya dan anak-anak dipelihara, maka saya akan mencari tahu ajaranmu seperti apa. Enggak langsung accept, saudara, enggak langsung terima. Datanglah ke rumahku maka aku akan menolongmu. Oh ya, aku akan ikut. Enggak, saudara, saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anak-anak. Negosiasi. Tapi begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Saya dengan uang yang ada, saudara, saya jalan kaki ke pasar tradisional cukup jauh. Beli apa? Beli kacang kedelai. Yang saya bisa lakukan pada saat itu, kenapa saya itu? Karena dulu saya bisa mengirim kacang kedelai itu ke Kopti. Koperasi Tahu Tempo itu bertonton. Sekarang harus membeli kacang kedelai 1/4 kilo. 1/4 kilo waktu itu harganya 1.000 perak. Plastiknya beli sedikit. Karetnya minta dari tukang warung. Saya jalan lagi. Saya kenalan sama tetangga pinjem blender. Saya mulai dagang. Mulai bikin susu kacang, saudara. Antara maju dan mundur. Saya mikir gini, dulu saya ini kalau bisnis tinggal tanda tangan jadi. Kalau bisnis ketemunya di mana, dealnya di mana, paling sedikit di restoran, paling sedikit hotel. Oke, kita deal. Tek, ke kantor mana, di mana, di gedung mana, wisma mana. Ini dengan diplastik-plastikin susu kacang, saya harus jalan kaki. Bagaimanapun juga ada rasa malu. Tapi saya lihat anak-anak saya sebagai ibu, sebagai bapak, saya harus bertanggung jawab untuk mereka. Saya bungkus-bungkus itu, saya diam. Oh, saya harus jalan. Karena saya komitmen. Setelah saya tidak mau sholat lagi, setelah saya menyampaikan saya tidak mau ibadah lagi, saya tidak berdoa lagi, saudara, kepada Allah saya, tidak. Saya akan berjalan dan akan mencari tahu ajaran yang satu ini seperti apa. Logika aja, yang dulu aja tidak menolong saya, apalagi yang baru, kan begitu ya. Tapi itu yang harus saya ada satu dorongan, bahwa saya harus mencari ajaran seperti apa. Saya jalan, saudara, bawa susu kacang. Asal ketemu orang, Bapak ke gereja atau ke masjid. Asal ketemu ibu, Bapak ke gereja atau ke masjid. Selalu saya tanyakan, kenapa Bu? Oh enggak, saya mau jualan. Segitu. Ada satu ketemu lagi, Pak, maaf, Bapak ke gereja atau ke masjid? Oh saya ke masjid, Bu. Kenapa? Ibu mau ikut pengajian ya? Nanti sama istri saya, dalam hati, gue juga dari masjid keluar. Saya gitu dalam hati, saudara, enggak di depan orang itu, namanya lagi mencari itu. Saya bilang, enggak Pak, enggak, saya mau jualan susu aja, Bapak mau beli enggak? Dia beli satu, udah. Jalan lagi, ketemu lagi. Kayaknya nih, lihat muka-mukanya nih kayak orang Kristen nih. Saya tanya lagi, Bu, Ibu ke gereja atau ke masjid? Oh saya ke gereja, katanya. Kenapa Mbak? Enggak, saya mau nanya. Sebenarnya itu saya mau nanya, memangnya Yesus itu ada Pak? Enggak ya, saya enggak berani bilang Tuhan. Karena saya enggak percaya. Yang dulu aja nggak nolong saya, apalagi yang baru, kan begitu. Tuhan yang lama nggak nolong, apalagi Tuhan yang baru gitu. Kenapa Bu? Bukan begitu. Beberapa malam yang lalu dia datang ke saya, memang dia ada. Iya Bu, ada. Kapan? Oh enggak, saya bilang gitu, enggak. Jangan banyak nanya. Saya namanya juga lagi Baal, saudara. Saya kan nggak mungkin nanya-nanya bagaimana, dan orang itu seperti antusias. Saya bilang enggak, saya mau jualan aja. Udah, kayak jualan, nggak apa-apa, dia juga tidak maksa. Saya tanya lagi, jalan lagi, sampai akhirnya saya ketemu satu rumah yang cukup besar. Saya kan jalan sambil nenteng, saudara, percaya atau tidak ya, saya katakan, pertama saya bikin susu kacang itu hanya 10 bungkus. Untuk selanjutnya naik jadi 15 bungkus. Saya terus jualan sambil nanya, karena saya komitmen mencari ajaran. Setiap orang ditanya, setiap ke gereja atau ke masjid atau bagaimana, semua tanya. Sampai akhirnya saya ketemu satu rumah yang cukup besar, mobilnya juga banyak. Terus di situ ada ibu-ibu sepuh yang sedang nyapu. Saya bilang, Ibu, selamat pagi. Ini saya mau menawarkan susu, mau beli enggak? Oh susu apa? Ini susu kacang, gitu ya. Saya tenteng, saya buka. Terus saya gini, Bu, maaf saya mau nanya. Ibu ke gereja atau ke masjid? Oh saya ke gereja. Memangnya kenapa Mbak? Ini saya mau nanya, Tuhan Yesus ada apa enggak sih? Dia hidup apa mati atau bagaimana? Karena saya kan punya pemahaman yang di salib itu kan Yudas ya. Terus Tuhan Yesus itu kan enggak ada gitu. Yang ada kan Isa Al-Masih, dan itu juga terangkat hidup-hidup kan di langit yang ketiga gitu. Sok tahu banget ini Bu Haji juga gitu ya. Nah, itu yang diajarkan yang nenek moyang saya zaman dulu gitu, seperti itu gitu.
Nah, jadi mendarah daging. Nah, sampai akhirnya si ibu itu bilang gini, oh katanya kebetulan suami saya gembala. Gembala apa? Nah ini Bu Haji kan bingung, gembala apa ini? Ada gembala. Maksudnya gimana ya, gembala gembala di sawah atau bagaimana? Bukan, gembala itu di gereja, ada jemaatnya. Nah itu jemaatnya domba-domba. Bingung lagi kan? eh Gini aja, maksudnya apa ini? Kayak pemimpin atau bagaimana? Iya, seperti pemimpin. Nanti saya kenalin. Dikenalin lah sama ibu itu, dikenalin sama bapaknya. Kebetulan lagi ada, katanya lagi nggak sibuk. Soalnya bapaknya tuh sibuk katanya. Dia kan hamba Tuhan, selalu sibuk gitu ya. Udah dikenalkan, udah ngobrol tuh saya tanya, ini Tuhan Yesus bagaimana. Terus akhirnya dia senang. Oke. Istri saya katanya minta tiap hari dikasih apa ya, susu kacang langganan nggak pakai gula, katanya. Ternyata dia punya pabrik gula, diabetes gitu maksudnya. Jadi dia pesan susu kacang tiap hari harus dianterin, dan si bapaknya ini sedikit-sedikit berbicara tentang Tuhan Yesus gitu. Oh Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu lemah lembut lah, begini. Saudara, semakin hari dagangan saya itu semakin banyak. Saya semakin kreatif karena gini, ada orang beli susu 2, satunya kan harga 1.000 perak. Ada orang beli susu 2, uangnya 5.000, udah nggak usah kembalian. Jadi kan saya kreatif, beli tepung terigu, bikin keripik lah, bikin apa. Sekalinya waktu jalan, ada langganan lain, dia jualan baju-baju, jualan apa, sampai ke CD juga, maaf, sampai ke celana dalam, maksudnya bukan CD kepingan. Bu katanya bawain ini. Itu diberkati benar-benar. Saya baru paham bagaimana Tuhan Yesus memberkati saya. Dari orang waktu itu kan tidak percaya. Waktu itu kan saya hanya mencari ajarannya. Tapi bagaimana penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan dia tidak ngotot harus percaya ke saya, harus dibaptis baru diberkati, tidak. Waktu itu saya kan komitmen mau mencari ajarannya dulu. Tapi dengan penuh kasih dia memelihara saya dan anak-anak sampai dari rumah petak yang 80, saya bisa 80.000, maksudnya bukan 80 juta. Jadi pindah ke rumah petak yang ada kamarnya 1 itu bisa seharga 125. Waktu itu 125 tuh masih udah besar gitu, udah mendingan gitu. Sampai akhirnya saya juga ketemu orang Kristen, ada ibu sepuh yang dia langganan juga. Akhirnya dia undang saya ke persekutuan. Saya bilang, persekutuan apa? Nanti ibu katanya di sana ada kesaksian. Kesaksian tuh harus apa ya? Saya ceritakan kan bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan Yesus. Saya ceritakan itu, ini bagus karena kesaksian. Nanti ceritakan katanya. Waktu itu diundang di salah satu duta besar dari Rumania yang baru kembali ke Indonesia. Jadi ada ucapan syukur. Nah, ada beberapa persekutuan doa yang diundang. Jadi mereka ada persembahan doa, ada nyanyi atau pujian lah gitu. Ibu-ibu yang undang saya itu harus menyampaikan kesaksian. Nah kita kan dari Muslim nggak tahu kesaksian macam apa. Pokoknya ibu nanti cerita aja bagaimana ketemu Tuhan Yesus, ceritakan. Ya baik cerita. Itu bagaimana Tuhan memberhentikan saya yang jualan, saudara ya. Itu ada Tuhan itu luar biasa. Saya udah ngerendam kacang nih, habis saya diundang di salah satu duta besar dari Rumania itu. Saya ceritakan aja itu. Si Bu Haji Emel tuh belak-belakan gitu. Seperti ini. Itu tamu yang ada yang nangis, ada yang haleluya. Yang bingung saya lagi, saudara. Lah kok ada yang seperti ini, saya bilang gitu. Saudara, ini kan saya ketemu dia, saya bilang gitu. Kenapa saudara bicara? Iya Bu, katanya kami di Kristen itu kalau ada sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya, puji Tuhan gitu. Bengong aja Bu Haji itu, udah liar-liar juga gitu. Tapi ya udahlah, biarin lah. Saya kan udah cerita, saya nggak ngerti kan kesaksian itu. Pokoknya ceritakan ketemu Tuhan Yesus. Dari situ saudara, asal saya udah ngerendam kacang, saya pikir besok jualan lagi. Ternyata enggak. Ada yang minta nomor telepon, terus saya diundang kemana. Ada yang saya baru ngebungkus-bungkusin, ada orang ke rumah. Ibu di mana rumahnya? Oh saya di rumah di kampung, saya bilang gitu. Dia datang, pingin tahu bener apa enggak di rumah itu. Iya, dia borong susunya, nggak tahu diminum apa dibagikan, kita nggak ngerti. Pokoknya itulah cara Tuhan memelihara saya. Sampai akhirnya saya dikenalkan sama salah seorang. Saya masih penasaran karena gini, saya itu tipikal orang yang saya harus melihat sendiri, harus dengan mata kepala sendiri, siapakah itu, ajarannya itu seperti apa. Apalagi saya udah merasa dibohongin, ujuk-ujuk ketemu
hamba Tuhan yang seperti itu, dari halus menjadi kasar gitu ya, dan itu harus saya nikmatin gitu. Sampai akhirnya saya datang ke kedutaan Vatikan. Saya untuk menanyakan siapakah itu Yesus. Dia datang ke saya. Waktu itu saya ketemu orang dengan PD. Saya ketemu apalah security di situ. Ibu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu duta besar di sini. Waktu itu orang Polandia tuh duta besarnya. Oh, duta besarnya nggak ada, Bu, katanya sedang pulang kampung. Dia uskup katanya gitu ya. Apa pastor apa uskup gitu ya. Dia sedang pulang kampung katanya ke Vatikan gitu. Nanti saya kenalkan dengan salah satu biarawati katanya, dengan salah satu suster kepala di sini. Oh iya iya, gitu. Saya nungguin, udah gitu datang ibu-ibu sepuh gitu. Terus dia nanya, Mbak katanya, ada apa katanya, ke sini katanya, apa yang bisa saya bantu? Baik, orangnya tuh sangat baik. Saya bilang, Ibu, saya kan nggak manggil suster, Ibu boleh saya tanya, ini Bapak duta besarnya ada apa enggak? Maklum lah, kenapa saya nanya duta besar? Karena saya sering ketemu dengan para pejabat gitu ya. Karena dulu kan seperti itulah posisi saya ya. Jadi ketemu duta besar, ketemu ini itu pengusaha itu udah biasa. Jadi target saya itu duta besar. Iya katanya duta besar kami sedang tidak ada, dia sedang ke Vatikan katanya, ada acara apa dengan paus kata gitu ya. Terus saya cerita, sebelah ibu saya mau cerita ya, memangnya Tuhan Yesus ada? Iya, Tuhan Yesus itu Tuhan kami begini. Enggak Bu, saya mau cerita. Saya ceritakan itu saudara, A, B, C, D, bla bla, sampai saya bagaimana ditipu gembala, bagaimana saya mau minum racun, begitu. Susternya yang kaget sampai, oh haleluya katanya. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih katanya Bunda Maria. Saya sampai jadi suster kepala seperti ini udah sepuh, belum pernah katanya ketemu Tuhan Yesus. Malah begitu. Saya hanya bingung aja. Kok begitu ya? Berarti bagaimana? Itu katanya. Jadi Tuhan kami itu luar biasa. Dia bisa datang kepada siapapun katanya. Termasuk kepada Mbak. Itu dia datang kepada orang-orang yang dikasihnya. Tapi saya percaya dengan iman saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Mbak melihat dengan sendiri, menyatakan sendiri kepada Mbak itu sudah luar biasa. Oh, saya bilang, jadi harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Dia ngasih surat. Ini saya kasih surat, nanti Mbak ke itu katanya, ke gereja katedral katanya gitu. Ke gereja katedral, nanti surat ini sampaikan kepada Romo di sana. Oh iya iya, saya ambillah itu surat di amplopin. Udah langsung saya tuh besoknya saya harus ketemu. Saya datang ke katedral. Begitu datang langsung udah banyak lilin, ada patung juga, kan kaget. Ya namanya juga tahu sendiri kan di masjid nggak ada yang begitu kan, tenang sajadah aja sama speaker gede deh gitu ya, sama toa gitu. Itu juga di luar gitu. Nah ini datang udah lilin banyak, udah ada patung. Saya bingung, ini boleh masuk atau tidak, ini halal atau haram, kan begitu namanya Bu Haji mau nginjak juga, ini halal atau haram atau bagaimana itu paket gitu ya, paket seperti itu. Tapi saya harus mengantarkan surat ini. Saya ketemu orang di situ, saya mau ketemu Romo, harus ini. Akhirnya di bawah satu ruangan ketemu dengan bukan Romonya, tapi ada salah satu pastor lah di situ ya. Nah, udah saya kasihkan, saya bilang, Bapak ini ada surat dari kedutaan Vatikan. Oh iya, mana katanya ini juga dari suster di sana. Oh iya, baik saya. Terus hanya begini, terima kasih kepada Tuhan, anaknya sudah tiba di rumahnya gitu ya. Karena saya juga cerita bagaimana Tuhan Yesus itu mengatakan, datanglah ke rumahku. Pastor itu hanya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, anakmu sudah sampai di rumahmu. Cuman begitu. Saya kan bingung lagi, ini ada apa dan bagaimana. Saya tidak puas. Saya tetap tidak puas, namanya orang udah tercabik, lagi mencari kehidupan, lagi mencari ajaran yang benar, tahu-tahu dihadapkan dengan satu permasalahan justru dari hamba Tuhan itu sendiri. Aduh, luar biasa. Tapi bukan juga kalau saya tuh tidak stagnan, langsung lari dan mencari kebenaran itu lagi. Akhirnya setelah itu saya diam, udah ketemu kan, nggak bisa lama-lama bicara dengan pastor, dengan itu nggak bisa. Saya keluar, duduk di bawah pohon, saya diam aja di situ. Banyak orang berdoa, ada ini ada itu. Akhirnya saya ketemu salah seorang bapak. Saya bilang, Ibu mau nunggu siapa, cari siapa? Saya bilang, saya nggak cari siapa-siapa, saya mau cari Tuhan Yesus. Saya cuma itu, saya mau cari Tuhan Yesus. Si bapak itu kaget, cari Tuhan Yesus bagaimana ya?
Oh, soalnya dia datang ke saya bilang, saya harus cari dia. Itu cari bagaimana? Karena belum ada kepuasan, belum ada klik gitu. Saya sulit sekali gitu. Karena memang nggak mengerti. Sampai akhirnya bapak itu bilang gini, oh nanti saya punya teman katanya. Saya punya teman, dia namanya, saya punya teman di Rawamangun, namanya Bapak Steve. Nanti saya kenalin. Terus saya tanya, dia pastor atau pendeta? Oh bukan, dia teman saya, kata bapak ini tuh. Sampai akhirnya dia nggak ketemu lagi dengan saya. Tahu-tahu ada salah seorang bapak yang menghubungi saya. Saya hanya menyampaikan, ini saya dengan Steve, katanya gitu. Saya tanya, bapak pendeta? Oh bukan, katanya. Oh terus bapak siapa? Oh enggak, katanya. Saya mau ngobrol aja. Oh sebenarnya gitu. Bapak tinggal di mana? Oh saya tinggal di Rawamangun. Dia ngundang saya untuk datang ke rumahnya. Baik Pak, ngobrol. Terus saya bilang, di mana? Oh saya jauh, katanya. Bisa, pokoknya patokannya begini gini katanya. Nggak usah takut, nanti pulangnya saya kasih ongkos, kata bapak itu. Oh iya baik, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nanti saya akan cari tahu. Saya kan gigih, saudara, gigih mau mencari siapa itu Tuhan Yesus. Bukan mencari siapa itu Tuhan Yesus yang sebenarnya, ajarannya seperti apa, seperti dipotong-panting. Jadi akhirnya saya datang, saya ketemu dengan Bapak Steve ini. Dia menceritakan Tuhan Yesus itu bagaimana. Saya belum connect dan saya hanya, aduh kok bingung ya, kok inilah itulah. Sampai saya bilang, doain aja deh, mungkin saya perlu tenang, perlu istirahat. Akhirnya udah didoakan, nggak lama. Cuma saya bilang, ini doanya juga kok sebentar, tapi nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Yang penting doa saya aminkan aja. Udah begitu saya pulang. Sampai akhirnya saudara, saya di situ mulai deh orang mulai kasakusuk karena saya juga sudah jarang ke masjid, saya jarang ketemu orang muslim, saya ini dan itu, dan mulai gosip-gosip ya. Gosip itu kan cepat sekali. Mulailah dari situ orang dari Dewan Dakwah panggil saya, dari MUI panggil saya, rekan-rekan saya panggil, dari teror, dari marahnya mereka, sampai akhirnya mereka manggil saya dengan niat baik, dalam arti, ibu katanya, lebih baik ibu kembali, katanya, ngapain cari-cari agama lain, itu kan nggak benar, katanya gitu ya. Kembali lagi lah, Islam itu kan agama yang diridhoi, bagi yang sempurna dan lain sebagainya, katanya gitu. Kalau perlu ya kami ada proyek, kata mereka tuh, untuk membujuk. Nggak usah lah, kata mereka tuh, untuk ikut-ikutan jadi orang kafir, kata gitu. Kami akan memberikan proyek untuk ibu, jangan sampai masuk kepada kekristenan yang nggak jelas, saya bilang gitu. Maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak proyek, saya bukannya menolak apapun, biarlah saya hidup seperti ini, saya jalani ya. Sebetulnya saya bukan ikut Kristen, sebetulnya saya bukan masuk ke Kristenan, sebetulnya saya bukan masuk ke Kristus, saya juga tidak mengerti, tapi justru Kristus yang masuk di hati saya. Pada saat saya membutuhkan seseorang, pada saat saya suicide antara hidup dan mati, dengan 4 anak yang tertidur, yang saya siapkan membunuh mereka, justru Tuhannya orang Kristen yang datang. Teman saya tidak ada, rekanan saya tidak ada, pejabat apalagi, Tuhan saya pun tidak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak ada yang selamat. Ini saya berjuang untuk dia, saya jihad untuk dia. Tapi kenapa justru Tuhannya orang Kristen yang membantu saya, yang menolong saya pada saat itu, hingga saya bisa selamat sampai saat ini, hingga saya bisa untuk berkarya sampai saat ini. Dari situ saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Tapi saat itu saya belum dibaptis, belum ada apa-apa, belum memikirkan hal-hal lain, di mana waktu itu saya hanya berpikir suatu saat saya akan mengerti siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Suatu saat saya akan memahami siapa itu dia yang sesungguhnya. Sampai akhirnya udah mulai kasakusuk, udah mulai dipanggil ke sana kemari, sampai dengan Bapak Steve itu, bagaimana dia cara menolong saya. Udah, katanya, ibu, kami akan membantu ibu, tolonglah saya, ini saya harus bagaimana lagi. Sampai disitulah saya
dibawa ke satu tempat. Waktu itu saya dibawa ke Ambon, saya tidak mengerti pakai apa, pakai lion itu ya, pesawat lion yang masih orange itulah gitu, yang kayak Metro Mini bunyinya masih gitu. Saya bingung, saya di sana, saya juga mau apa, saya tidak mengerti, sampai kayak semacam ini apa yang terjadi dengan saya. Saya dipertemukan dengan salah satu hamba Tuhan yang luar biasa urapannya, yang luar biasa mujizatnya ya. Dia hidup sederhana, dia memberikan satu hal bagaimana saya harus memahami. Dia tidak memaksakan, tapi bagaimana saya bisa memahami. Dan disitulah satu pergumulan, saya diberikan satu pergumulan, bagaimana saya menyerahkan hidup saya, bagaimana saya menyerahkan sakit hati saya. Orang kan bangkrut itu kan sakit hati, saudara. Bagaimana menorehkan hati saya di hadapan Tuhan, dan disitulah saya bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Saya bisa accept, saya bisa receive itu Tuhan Yesus dengan segala dengan segala ujian yang diterima. Tapi saya menemukan bagaimana ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa dari seorang Bapak yang sepuh itu, yang dengan sederhana menyampaikan, enggak dengan kalimat yang aneh yang membuat saya sakit kepala karena pusing, enggak ngerti. Tapi dengan kalimat sederhana saya bisa menerima Tuhan Yesus di hati saya. Bagaimana saya bisa menerima dan mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau Allah saya pada saat itu. Di situ saya dibaptis, saya diberikan nama Sarah, dan ya agak bingung juga, tapi ya itulah nama yang sampai saat ini kenapa nama saya lebih terkenal dengan Sarah Nita. Itu juga ada ceritanya, saudara. Pada saat pulang dari Ambon itu, saya pikir akan menjadi pengusaha yang besar. Saya pikir akan menjadi pengusaha kembali lagi gitu, akan besar lagi. Ternyata tidak, saudara. Saya hidup seperti itu, tapi bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saya diundang ke setiap dari gereja satu ke gereja lain. Dari situ orang mencari sampai akhirnya saya pelayanan sampai ada salah satu hamba Tuhan dari salah satu gereja di Kebayoran. Dia dengan datang, waktu itu saya kembali ke Makassar dan saya kembali lagi ke Jakarta. Dia nelpon saya dan menghubungi saya. Bu, katanya, bagaimana kalau saya katanya memberi sedikit bantuan untuk ibu untuk ibu sekolah teologi ya, supaya bisa mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi. Karena begini, kalau ibu terus-terusan dipanggil ke sana sini, kesaksian, lama-lama orang menjadi, benar juga sih, itu banyak kejadian ya. Orang menjadi yang akhirnya tadinya kesaksian benar, akhirnya ditambah, akhirnya menjadi satu kayak entertain gitu ya. Ibu harus memahami itu. Akhirnya mereka menyekolahkan saya belajar di situ, dan saya mau belajar. Egonya tuh dari ego yang egosentris, dari yang begitu selfish, sampai akhirnya Tuhan kikis juga, bukan mengikisnya yang pelan-pelan, saudara. Bagaimana Tuhan meredam saya, bagaimana Tuhan melenyapkan step by step ego saya, sampai akhirnya hidup saya menyerahkan kepada Tuhan saya seutuhnya, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dari proses, saudara, bukan proses yang mudah. Bolak-balik dipanggil kepolisian, bolak-balik dipanggil MUI, bolak-balik Dewan Dakwah, bolak-balik dipanggil Habaib, menyatakan seperti itu. Saya tetap mengatakan, saya tidak masuk Kristen, saya tidak ikut Kristus, saya tidak masuk ke dalam kekristusan, tapi Kristus masuk ke dalam hati saya. Itu ucapan saya. Mau bilang apa? Dan saya jatuh cinta kepada dia, saya akan mencari dia, saya akan hidup dengan dia. Dia tawarkan, ibu sedang ngontrak, saya ada rumah, saya ada pekerjaan, ada ibu. Saya nggak cari rumah lagi, saya nggak cari pekerjaan, saya hanya melayani Tuhan Yesus yang menolong saya. Saya punya utang kepada dia, dan saya punya janji komitmen kepada saya. Yang akhirnya saya juga memahami, kita sudah tidak punya utang karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan utang-utangnya. Tapi saya punya komitmen kalau saya akan menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya siap dipakai Tuhan menjadi kaki tangannya kemanapun Tuhan mau, bukan saya mau. Saya tidak punya planning, saya tidak punya program. Kapan dan kemana Tuhan memberikan tugas kepada saya akan berjalan. Seperti hari ini.
Bukan hal yang mudah, saudara. Ada saatnya juga. Begitu liburan, saudara saya dari kampung, saya kampung di Garut, ada ibu, ada saudara-saudara saya, itu dia menghubungi, ayo katanya ini sedang liburan, ke Garut katanya. Anak-anak bawa, iya. 4 anak saya bawa, saya ke Garut, saya sewa mobil karena udah lumayan gitu, saya udah ada dana, saya sewa mobil ke Garut. Udah gitu ngobrol-ngobrol, udah katanya. Karena waktu di Depok itu saya bawa anak ke gereja. Kalau minggu itu supaya manipulasi ya, supaya tidak terlihat sama tetangga. Kalau hari Minggu itu alasannya mau jalan-jalan, padahal mau ke gereja, saudara. Mau kemana bu katanya, mau jalan-jalan kata gitu. Kok kepagian katanya, emang mall udah buka? Bukan ke mall, saya bilang kemana, ke tempat lain saya gitu. Iya juga, masa jam 7 udah jalan, kan mall juga belum buka ya gitu, karena kita kan mau ke gereja, janjian sama orang kayak seperti itulah gitu. Itu udah manipulatif sekali, tapi nggak apa-apa saya bilang gitu. Jalan ini satu-satunya yang bisa saya lakukan gitu. Sampai akhirnya saya ke Garut. Terus kata keluarga tuh, udah katanya anak-anak jangan dulu dibawa pulang. Kamu kalau mau ke Jakarta, selesaikan segala masalah di sana ya. Biar anak-anak 4 di sini. Oh ya udah. Udah saya ke Jakarta lagi, saudara, sendirian. Anak-anak tinggal di sana. Saya bilang, kamu liburan di sini ya 2 minggu, ntar ibu jemput lagi. Iya kata anak-anak tuh, biasa dadah-dadah. Saya pulang. Belum juga 2 hari kakak saya telepon ke Garut lagi katanya, ini ada perlu katanya. Ada perlu apa ya? Kan nanti 2 minggu, nggak usah katanya, sekarang aja ke Garut lagi katanya. Naik bis aja biar cepat katanya, nggak usah sewa mobil. Oh iya udah, saya bilang gitu, saya mau ke Garut aja sekarang. Ya udah, namanya sendirian kan, anak 4 di Garut. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu datang ke Garut, saudara saya, keluarga besar saya itu sudah kumpul, haji dan lain sebagainya. Namanya kita juga masih dari keturunan di sana, kumpul gitu ya. Silahkan katanya ke sini. Tapi muka mereka tuh udah seperti ada sesuatu, cuman firasat, kok ini kumpul, mungkin ada hajatan atau apa atau bagaimana ya. Saya cuman gini, oh iya gimana anak-anak, ngerepotin nggak ngerepotin, kamu duduk di sini, kata saudara saya tuh, kakak saya tuh. Ini ya katanya, saya di sini ada bingung juga katanya lihat anak-anak kamu. Memangnya kenapa akan manggilnya AA gitu ya, ke saudara tuh. Memangnya ada apa? Asal mau makan bukannya bismillah begini kata gitu. Asal mau tidur begini gitu. Saudara tahu kan anak-anak polos ya. Waktu di Depok itu kan kita sering bawa ke gereja gitu ya. Otomatis kan diajarin doa, harus begini, harus begitu. Jadi itu anak dengan polosnya mau doa dia begini gitu ya. Terus yang dipanggil kan Tuhan Yesus gitu. Nah, asal mau tidur begini gitu. Keluarga itu bingung, saudara. Akhirnya saya dipanggil. Itu kakak saya yang manggil itu, memang dia temperamen sekali ya. Dia langsung begini. Kamu katanya ya, sudah coba-coba mempermalukan keluarga besar. Kamu haji, keluarga besar kita ini kamu coreng katanya gitu ya. Pahala hukumnya. Saat ini saya akan bunuh kamu. Pas di atas kakak saya. Saya punya keluarga 6. Saya yang paling kecil. Saya akan bunuh kamu. Itu saya kaget. Pertama dia mau gampar saya. Tapi kakak saya yang laki yang lain menahan. Akhirnya dia emosi, saudara. Begitu emosi, namanya ada kumpulan. Itu kan ada kue, ada buah, dan lain sebagainya. Otomatis ada buah, ada pisau. Dia mau ambil itu pisau, saudara. Tapi apa yang terjadi? Karena emosi, orang banyak, kursi kan dijejerin. Duduk di karpet, kursi dijejerin. Dia keselimpat sampai pisaunya jatuh. Pada saat itu juga saya lari kabur dengan apa? 3 anak. Karena yang paling kecil itu nggak ke bawah, masih kecil, masih nggak bisa lari, saudara. Masih sangat kecil. Dan itu dia sedang main. Saya dengan 3 anak saya bawa, saya gendong anak yang ketiga karena ada kekurangan ya, dia ada kekurangan, ada spesial gitu. 1 saya gendong, yang 2 saya tuntun, ayo kita kabur udah gitu. Betul-betul kabur. Itu saya udah nggak lihat apa-apa lagi, tinggal baju yang ada di badan. Saya lari naik angkot, saya udah kayak dikejar apa. Langsung saya ke terminal, dari situ saya langsung naik bis dengan 3 anak. Saya dengan gemeteran, dengan kebingungan, akhirnya apa, saya ikut, bisa bilang
Pak sopir, kapan ini jalan? Tunggu buru. Aduh Pak, cepat Pak, saya ada perlu Pak, saya ada perlu. Saya cuma satu, takut keluarga saya nyusul. Apa entah saya dibunuh, apa gimana. Karena tadi juga waktu mau dibunuh, itu Tuhan menolong saya, dia dengan keserimpet, pisaunya lepas. Itulah kesempatan saya lari. Betul-betul Tuhan menjaga saya, tidak satu orang pun melukai rambut saya, tidak satu orang pun melukai saya. Meskipun bolak-balik saya dipanggil pejabat-pejabat di sana, tidak ada satupun. Betul-betul Tuhan memprotek saya dan anak. Sampai akhirnya bis itu jalan masuk ke perbatasan, masih di perjalanan dari Garut ke Bandung itu saya masih gemeteran. Tapi begitu masuk ke Bandung, masuk tol, saya hanya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini anak 3. Saya kembali lagi ke Depok. Saya hanya diam, saya ceritakan semua. Yang pertama saya hubungin itu Bapak Steve, saya ada kejadian begini, ada kejadian begini. Dia hanya mengatakan, Bapak di surga sedang menjaga. Tuhan Yesus telah menjaga, jangan takut. Percayakan semua. Itu saudara, bagaimana saya punya kehidupan, bukan yang mulus yang Tuhan berikan, tapi ada paket yang harus saya lewatin. Tapi justru di balik itu, Tuhan menguatkan saya. Tuhan menguatkan saya. Bagaimana saya akhirnya bisa menempuh sekolah teologi juga. Akhirnya Tuhan memberikan satu talenta lagi. Saya kan senang nulis, saya bisa jadi penulis. Akhirnya Tuhan saya bawa juga, Tuhan membawa saya pada pelayanan penginjilan yang saya pikir tadinya jadi pengusaha lagi. Ternyata Tuhan membawa saya untuk pelayanan, untuk misi. Di situ saya ada keinginan, karena saya sering berbagi kasih ya, sering ingat kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Akhirnya saya ada keinginan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan, saya ingin ada satu NGO lagi. Kalau yayasan lagi kan nanti identik seperti ada tandingan, saya bilang. Tapi saya ingin bekerja di mana saya tidak membicarakan satu agama, karena kalau yayasan Kristen berarti otoritasnya Kristen. Tapi saya minta hikmat Tuhan, ternyata Tuhan memberikan satu foundation, satu yayasan juga foundation. Tapi itu untuk tidak melihat satu agama aja. Jadi berbagai agama, suku dan lain sebagainya itu ada. Dan ternyata indah. Dari situ ternyata Tuhan membawa saya dari Muslim, Tuhan cuci saya, Tuhan permandikan saya, Tuhan benahin saya, Tuhan membawa saya lagi ke tempat ini. Dari sini justru saya mendapatkan jiwa-jiwa yang harus ditolong, yang harus dibawa kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya. Itulah luar biasanya. Akhirnya saya membentuk satu NGO, Love and Life, di mana ada cinta dan kehidupan, itu dari tahun 2006 dan penuh pergumulan. Disitulah saya misi, dan Tuhan membawa saya ke berbagai pelosok juga. Tuhan membawa saya ke berbagai negara, tapi bukan di kota-kotanya besar, tapi saya selalu dibawa ke perbatasan, dibawa ke pelosok-pelosok yang jauh juga. Jadi kalau misalkan, oh saya mau tugas kemana, ke Bangladesh, itu bukan, memang iya ke Dhaka, tapi dari situ udah disiapkan ternyata ke refugi, ke Rohingya. Saya ke sana juga, saya ke India, kemana, bukan untuk sombong saudara, tapi memang Tuhan membawa saya ke India, kan banyak Hindustan ya, ke area wilayah itu. Terus Tuhan membawa saya ke Middle East, tapi bukan hanya ke Arab lagi, bukan hanya ke Mekah, Madinah, Jeddah lagi, bukan situ. Ke Jordan, ke Mesir, ke Palestina, ke Israel juga saya nginjak, ke Pakistan. Jadi Tuhan itu setelah saya datang ke Indonesia, justru Tuhan itu begitu rapi ya. Bapak di surga itu kalau mengelompokkan pekerjaan itu sangat rapi. Waktu saya ke India itu kelompoknya India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, kayak begitu, kayak Hindi, kayak Telugu, yang begitu bahasanya. Begitu saya masuk ke Middle East, ya wilayah-wilayah seperti itu. Begitu saya masuk ke Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, jadi kayak udah di tahap-tahap seperti itu lagi. Sampai terakhir jauh ke Haiti, itu ke daerah Karibian, itu nanti saya kalau ada waktu lagi saya share pekerjaan saya di sana. Nah, itulah saudara bagaimana malam ini saya share untuk menyampaikan, dan saya juga mohon doa
dengan setulus hati doakan untuk pelayanan saya lagi. Semoga Tuhan membawa saya lagi untuk misi, untuk pelayanan lagi, kemanapun yang Tuhan inginkan. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.